Gimana pendapat Mas Afila tentang balap liar di Indonesia? Menurut saya sih kalau bisa jangan ya, karena kalau bisa itu disalurkan di sarana itu yang tepat. Karena kan kalau kita salurkan di sarana yang tepat kan kita juga diapresiasi. Betul. Beberapa pekan lalu adalah pekan yang membahagiakan untuk pembalap Honda Racing Indonesia karena berhasil meraih 5 penghargaan sekaligus dari IMI Award. Dan tepat di depan saya adalah seorang pembalap tersebut yang usianya masih sangat muda, yaitu Mas Afila Bahar. Halo Mas Afila, apa kabar? Halo, baik. Aduh. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk datang di acara episode kali ini dengan pembalap Afila Bahar. Thank you loh, aku udah diundang nih. Ya, gimana kabarnya? Baik ya Mas ya? Baik. Mas, boleh dong diceritain dulu tentang 5 penghargaan yang didapat dari IMI Awards ini. Itu penghargaannya apa saja ya, Mas? IMI Award ini kan kemarin sebenarnya ada berapa tuh? Kurang lebih dari 5 kan ya. Itu sebenarnya sih dari tahun 2023 dan 2024. Dia acaranya di sekaligus sih. Nah, 2023-2024 ini alhamdulillah saya di Kejurnas pun bareng tim Honda Racing Indonesia juara nasional di 2023, di 2024 pun juga. Bahkan di 2024 ditambah lagi kita juara tim. Jadi itu suatu pencapaian yang progresnya tuh lumayan lah. Karena 2023 kita menangnya kan driver championship aja. Di 2024 kita bisa kontribusi lebih lah sebagai pembalap, bisa juara tim. Gitu. As a team juga juara. Berarti di Indonesia juara, di Malaysia juga dapat juara juga. Di IMI Award juga sebenarnya dikasih juga penghargaan gara-gara ikut di luar negeri di Malaysia bareng Honda Malaysia Racing Team. Saya itu dapat International Achievement 2023 dan 2024. Berarti untuk sementara ini Mas Afila ini timnya itu dari tim Indonesia atau Malaysia atau gimana tuh Mas? Boleh Pokoknya status tahun ini 2024 tuh saya itu pembalap profesional untuk Honda Racing Indonesia dan Honda Malaysia Racing. Oh, langsung 2 tim. Cuman sama-sama Honda nih. Sama-sama Honda nih, masih Honda Indonesia atau Honda Malaysia. Masih sama-sama satu bendera gitu. Tapi apa sih Mas yang membedakan dari Malaysia dan Indonesia ini di dalam pertandingan lomba balap mobil ini? Apa nih Mas yang membedakan? Apa ya? Paling kan regulasi mobilnya juga yang digunakan kan beda. Oh, beda. Iya. Jadi itu juga challenge tersendiri. Dan untuk di Indonesia sama di Sepang itu, Malaysia itu karakter sirkuitnya juga beda. Jadi otomatis pas lagi kita ngadepin, kan cuaca kan berubah-ubah ya. Oh iya. Cara ngadepin antisipasi di Indonesia atau saya kan balap di Sentul, keseringannya sama di Malaysia itu beda gitu. Jadi itu challenge sih paling perbedaannya. Berarti kompetisi yang paling challenging yang waktu di mana tuh Mas? Dua-duanya challenging sih. Challenging ya. Ada beda aja tapi tipenya. Ada pasti ada sesuatu yang membedakan, ada sesuatu yang challenging di setiap. Pokoknya poin-poin challenge-nya itu beda, tapi kalau dibilang level kesusahannya mungkin boleh dibilang mirip. Gitu. Iya. Nah, kalau dari sorry kita nyebutnya ISOM atau ISOM gitu biasanya. ISOM aja deh. ISOM gitu. ISOM. Nah, kalau ISOM itu tiap tahunnya tuh kan pasti ada sesuatu yang beda kali Mas. Apa biasanya tiap dari tahun ke tahun ada yang membedakan atau gimana tuh Mas? ISOM sih sebenarnya tuh yang ngebedain itu dari tahun ke tahun kan makin rame dan makin kompetitif. Karena kan kalau kita juga sebagai pembalap gitu pengennya kalau misal tahun ini resultnya seperti ini, misalnya walaupun udah menang, pengennya kan tahun depan lebih baik lagi. Betul. Jadi otomatis harus mempertahankan gelar juga. Mempertahankan kompetitifnya kan juga makin bertingkat dong. Betul. Jadi paling challenge-nya itu aja sih perbedaannya. Iya. Kompetitif makin ya tim-tim lain juga nggak mau kalah juga maksudnya seperti kita nggak bisa pakai strategi yang sama. Iya. Apalagi dunia olahraga ya Pak. Siapa yang nggak kompetitif lah di dunia olahraga, pasti semua ingin yang menunjukkan yang terbaik gitu ya. Nah, tapi teman-teman dari Akurasi TV ini pasti pengen tahu dulu nih sejarah dari Mas Afila Bahar kenapa bisa jadi pembalap mobil. Kalau misalkan kita lihat dari namanya Mas Afila Bahar, bapaknya Pak Alvin Bahar juga pembalap juga. Terus oma opa juga pembalap juga. Nah itu boleh diceritain dong Mas sejarahnya kenapa jadi pembalap? Apa karena tuntutan dari orang tua harus jadi pembalap juga, atau ya saya memang pengen di dunia balap, atau gimana, boleh ceritain Mas? Saya sih cerita agak unik kali ya dibandingkan keluarga pembalap lainnya. Karena
Kalau mungkin keluarga pembalap lainnya yang aku denger ya ceritanya, itu mungkin orang tuanya atau bahkan sampai kakek-kakeknya itu ngarahin kalau bisa anaknya itu suka balap dari kecil. Karena kan dari kecil udah bisa ikut go-kart. Iya, betul. Dari umur berapa tuh? 6-7 tahun kan. Oh, itu udah bisa berkompetisi juga? Bisa kompetisi go-kart. Bahkan bisa sampai level internasional pun juga bisa. Udah gitu. Ada berarti ya. Nah, kalau aku sama papa itu sistemnya agak beda nih. Papa nggak terlalu maksain, nggak terlalu yang kayak istilahnya ngedoktrin kayak ini mobil begini, ini balap tuh keren gitu, nggak gitu juga. Jadi papa tuh prinsipnya bilang ngikutin aja. Pokoknya sesuai umur kamu aja, jangan sampai nanti do what you want gitu kan. Dan nggak mau nanti karena nanti udah terlalu balap-balap aja, mungkin nggak ngerti hal lain juga. Iya, betul. Jadi papa tuh ada prinsip kayak ngajarin aku, udah kasih ke keleluasaan lah buat aku belajar yang lain juga. Jadi dulu sebelum, kan aku pertama kali balap itu umur 13. Iya. Sebelum balap itu aku suka bola. Oh, gitu. Suka bola dan papa tuh support aja. Karena masih di level bola itu kan juga olahraga sehat. Betul, olahraga. Bisa belajar kompetitif, mentalnya juga ada. Betul. Jadi ya papa support aja gitu. Tapi dulu main bola di mana tuh kalau begitu? Ya, gitu-gitu aja sebenarnya. Gitu aja. Maksudnya di antara sekolah gitu ambisinya sih ada sebenarnya dulu pengen jago gitu loh, ada suka klub favorit atau pemain dulu di era itu sih ya Barca ya, zaman Messi zamannya Messi. Iya. Gitu. Siapa yang nggak suka lah, siapa yang nggak suka gitu. Champions League, Liga Spanyol disambut semua gitu ya. Dan terus setelah itu mulai ke dunia balapnya waktu pas umur 13 tahun gitu ya. Sebenarnya umurnya kayak 11 atau 12 gitu. Oh, dari 11 12. Gara-gara kan akhirnya nonton balap tuh. Iya. Oma kan datang itu, Oma kan tinggal di Belanda. Oh, di Belanda. Setahun sekali datang nonton balap. Iya. Habis itu aku sempat mikir kayak pas datang nih ya, nonton, sebenarnya ngeliat ada balapan Honda One Week Race. Iya. Kok pas ngeliat itu ada pembalap tuh umurnya muda-muda. Iya. Kayak 14-15 tahun gitu. Terus aku sejak itu ngeliat kayak gitu jadi tertarik juga. Cuman yang bikin aku nyadarin itu kayak akhirnya mulai benar-benar fokus ke balap adalah pertama termotivasi, lihat ternyata anak muda juga bisa ya, aku mulai aja. Nah, yang bikin motivasi lagi adalah kenapa aku nggak coba di balap aja, passionnya, karena kan istilahnya papa udah ada pengalaman dan ilmunya, kakek juga, jadi rasanya itu terdorong buat ngelanjutin legasinya. Iya. Berarti sebenarnya dari keinginan diri sendiri sebenarnya ya terbentuk jadi ya sebenarnya nggak ada paksaan sama sekali ya Mas ya. Nggak ada. Ya papa ngasih kebebasan aja, mau melakukan apa aja asalkan itu sesuatu hal yang positif ya silakan aja gitu ya. Tapi dari diri sendiri tiba-tiba melihat ada ngelihat balapan juga kayaknya agak terbangun nih jiwa balapnya kayak gitu ya. Benar. Nah, sekarang berarti Mas Afila ini usianya 22 tahun. Berarti sekitar 8 tahun berarti ya di dunia balap ini. Pertama kali 2016 berarti udah sekitar 9 tahun. Nah, balapan apa yang paling terkesan nih? Banyak banget karena kan dari tahun ke tahun ngerasain progres yang nggak langsung signifikan sempurna. Apa yang paling berkesan boleh diceritain nih Mas? Kalau ngomongin salah satu momen ya sekarang keinget satu podium bareng papa kali ya di Sepang gitu. Itu satu podium dan berarti satu mobil ya? Satu mobil kan gantian. Iya. Jadi yang bikin berkesan itu adalah ya dulu kan masih kecil ngelihat papa tuh balap mungkin menang di saat itu, ngelihat suka bertanya-tanya dong bisa nggak ya gitu loh. Yang nggak tahu sekarang malah jadi bareng satu podium, ternyata bisa juga. Jadi itu kali yang paling berkesan. Dan kakak segala bareng juga berarti. Bareng juga, satu berdiri bareng gitu. Wah, itu sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar kayak mimpi kali ya Mas. Boleh dibilang gitu. Kayak gitu ya. Tapi benar-benar terjadi gitu ya. Jadi. Nah, itu balapan itu berapa jam sih Mas yang di Sepang itu kalau boleh tahu? Waktu itu kebetulan yang podium bareng papa itu nama kejuaraannya kan Sepang 1000 kilo. Ya, Sepang 1000 kilo. Jadi balapan itu jaraknya 1000 kilo. Iya. Dia itu estimasi waktunya kurang lebih 8-9 jam lah. Loh Mas. Gitu. Itu non-stop apa gimana tuh Mas? Mobilnya non-stop, cuman kita bergantian. Oh, gantian gitu. Itu Mas kalau boleh tahu kalau masalah pengen pipis gitu gimana tuh Mas? Nah itu sih kalau udah mikirin kayak gitu sih udah gak kepikiran. Karena kita kan juga adrenalin. Bener, adrenalin. Dan
selama balapan itu kan kita nggak cruising yang jalan ya udah aja gitu kan. Karena kita benar-benar mikirin strategi dari awal sampai akhir karena buat maksimalin mobil ya. Karena kan ada strateginya itu sampai ke ban, habis itu kita ngitung consumption bensin juga. Jadi itu harus diperhitungkan. Jadi otomatis kita adrenalinnya tuh kejaga terus kan. Yang kayak gitu udah nggak kepikiran. Terus di sana juga balapannya yang bikin challenging itu temperatur ya. Itu panas banget karena kan mobil balap nggak ada AC-nya. Gitu, dan kita ngelakuin 75 menit ngebut gitu kan. Dan di Malaysia itu challengingnya agak berat nih karena kan remnya juga sedikit lebih berat gitu kan. Bahkan tuh yang di Malaysia saya kan bawa minum. Bawa botol minum. Itu saya taruh es. Gitu kan, taruh es. Baru 3 kali putaran tuh kurang lebih 15 menit tuh langsung anget airnya. Panas banget tuh. Gitu. Jadi setirnya itu kalau nggak salah maksimal itu pembalap itu ada 75 menit. Dan itu heart rate-nya lumayan tuh. Dari awal sampai akhir average-nya saya 160-an apa ya? Average-nya lumayan. Karena panas sih sebenarnya. Betul, panas ya. Gitu. Itu Mas Afila, ada nggak pembalap-pembalap lain yang maksudnya seperti Mas Afila sama bapaknya sendiri gitu? Apa cuma Mas Afila doang ini? Sebenarnya ada lah beberapa. Cuman mungkin ini pertama kali nih. Karena pertama kalinya itu adalah bapak sama anak itu sama-sama pembalap. Tapi ini pertama kali dalam sejarah mungkin ya. Papa itu satu tim sama aku di factory yang sama gitu, satu tim pabrikan. Nah itu mungkin yang pertama kali. Karena kan kalau selama ini mungkin satu tim, entah tim sendiri atau mungkin di luar tim factory lah judulnya. Cetak sejarah gitu. Mas Afila sama Pak Alvin ya. Nah, gimana nih menurut Mas Afila ini perkembangan balap mobil di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini? Balapan di Indonesia itu sih boleh dibilang banyak peningkatan gitu, terutama sejak pandemi gitu kan. Kirain mungkin sejak pandemi nggak tahu, kita nggak akan nge-expect lah seperti yang sekarang. Karena yang sekarang itu kalau dilihat ya di balapan mobil misalnya contohnya di ISOM gitu ya, udah makin banyak pembalap itu berani masukin mobil-mobil keren import gitu dari luar yang lebih sport lah gitu, lebih canggih gitu kan. Terus kalau ngelihat juga beberapa tahun belakangan ini balapan kan juga internasional kan banyak yang datang nih, kayak Formula E, MotoGP. Itu kan juga bisa jadi apa ya, bahan pembelajaran lah buat kita pembalap atau siapapun itu yang pakar expert di industri otomotif bisa terlibat langsung lah di dunia internasional. Karena kan misalnya kayak balapan Formula E kan mobil listrik ya, itu kan mungkin sesuatu yang baru buat kita. Betul. Akhirnya kita bisa terlibat juga gitu di Indonesia. Jadi harusnya sih growth-nya motorsport di Indonesia itu potensinya gede banget. Iya. Tapi kalau misalkan di Indonesia ini berarti potensi untuk merealisasikan Formula E itu besar juga berarti ya? Iya, itu gede sih. Gede berarti ya. Nah sebenarnya kalau misalkan lihat sesuatu dalam hal olahraga kan pasti orang-orang nanya jagoan siapa sih? Nah kalau Mas Afila sama Pak Alvin, kalau jago siapa nih Mas? Udah mirip lah. Imbang lah. Kalau Pak Alvin usianya berapa? 50. Tapi usia 22 udah angkat podium bareng, udah diundang ke EMA Awards ya. Kita mendoakan lah Mas Alvia, karirnya juga bagus juga. Kalau misalkan kita melihat adanya peluang besar bagi pembalap Indonesia di ajang internasional, gimana nih peluang atau perkiraan dari Mas Afila terhadap 5 sampai 10 tahun ke depan tentang balapan di Indonesia ini? Kalau aku bilang itu misalnya ngomongnya penjenjangan ya, kurang lebih. Iya, betul. Pembalap Indonesia itu kalau masalah bakat, bahkan atlet-atlet Indonesia itu berbakat. Betul. Gitu kan. Potensinya banyak sebenarnya. Cuman kalau misalnya di dunia balap itu yang jadi mungkin tantangannya tersendiri itu adalah balap itu mahal gitu kan. Bahkan untuk step awal balap aja mungkin masih di level yang nasional aja itu udah relatif mahal gitu. Jadi apalagi ke luar negeri investasinya kan besar. Betul. Gitu, dan chance kita untuk di sana berkompetisi di misalnya kayak kejuaraan F1 itu sulit banget. Karena kan istilahnya nggak cuma orang Indonesia atau level Asia aja yang mau, Eropa, Amerika. Jadi dan
tim factory yang besar misalnya kayak gede-gede kan kebanyakan dari Eropa. Jadi kenapa gimana ya? Kenapa harus dari sini gitu kan, mereka juga udah punya pembalap. Kecuali kita tinggal di sana. Gitu kan. Karena kenapa kayak gitu? Karena kita itu harus biasa sama sirkuit-sirkuitnya mereka. Betul. Gitu kan. Bahasanya mereka, culture mereka, disiplinnya mereka. Ya, tahu arena sistemnya gitu, lah, tahu gitu. Sistem, tahu. Jadi kalau kita ngomongin ke F1 ya misalnya. Betul. Itu tuh effort dan investasinya itu gede banget. Gitu. Iya. Itu besar lah. Besar sekali. Nah kalau saya sendiri targetnya udah agak beda. Gitu. Targetnya saya pengennya pengen jadi salah satu figur yang bisa ngebesarin industri motorsport di Indonesia. Amin. Pengennya begitu. Iya. Mas Avila sangat mungkin terjadi Mas dengan usaha yang masih sangat muda ini. Pengennya di situ karena potensinya balapan Indonesia itu besar. Betul. Dan apa ya? Tinggal kita itu menyebarluaskan lah atau sedikit mengedukasi motorsport itu sebenarnya gimana sih gitu. Gitu. Nah kalau misalkan pembalap F1 favoritnya siapa nih Mas? Kalau saya nggak pernah satu sukanya. Banyak berarti. Karena ada tergantung yang juara nih. Enggak, prinsipnya itu setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan. Betul. Nah, saya suka beberapa itu, kelebihannya masing-masing itu saya jadiin satu. Gitu. Jadi nggak pernah bisa suka kayak satu doang. Kalau misalkan sukanya siapa nggak pernah bisa. Nggak pernah satu. Nah, gitu. Kalau misalkan awalnya tuh gimana bisa tiba-tiba satu tim sama bapak tuh gimana Mas? Kalau boleh tahu ceritanya. Itu sih sebenarnya agak panjang. Waktu itu kalau nggak salah Honda itu lagi nyari pembalap. Gitu. Abis itu ada sedikit pemilihan lah. Gitu pembalapnya. Kita sempet juga di interview sama agak dites juga buat performance itu kayak gimana. Alhamdulillah Honda percayain saya tuh sejak tahun 2021. Itu berarti sekarang ada kayak seleksinya gitu Mas atau test drive kurang lebih gitu. Itu berarti langsung ke sirkuit, langsung dikasih mobil, langsung tes kayak gitu. Ada berarti interviewnya juga gitu. Ada interviewnya juga. Iya, mungkin buat PR test kali ya. PR test kayak gitu. Iya. Nah, tadi kan ya Mas Avila sempat membahas bahwa potensi sebenarnya di Indonesia ini besar sekali. Nah, tapi kita juga sama-sama tahu bahwa di Indonesia ini ada kayak balap liar gitu, Mas. Nah, gimana pendapat Mas Avila tentang balap liar di Indonesia? Menurut saya sih kalau bisa jangan ya, karena kalau bisa itu disalurkan di sarana itu yang tepat. Karena kan kalau kita salurkan di sarana yang tepat kan kita juga diapresiasi. Betul. Gitu kan. Bakat kita mungkin diapresiasi sama tim, mungkin ada yang nyari. Atau diketahui banyak orang juga. Iya, kayak misalnya kan contohnya alhamdulillah kemarin saya dikasih apresiasi penghargaan sama IMI gitu kan. Itu kan suatu pencapaian yang betul. Apa ya? Jelas lah tercatat gitu loh. Jadi sebaiknya kalau bisa ikut yang resmi, dan faktor safety balapannya itu kan boleh dibilang tinggi. Gitu kan. Kita pakai perlengkapan itu dari mobilnya sampai perlengkapan orangnya itu safety banget. Jadi betul. Harusnya disalurkannya di tempat yang benar gitu, wadah yang benar gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Mas Avila ini kalau misalkan lagi nyetir di jalan raya biasa nih, itu pengen ada ngebutnya juga atau ya udah ngikutin biasa aja atau gimana? Soalnya kan kalau misalkan kita jiwa muda ngelihat lagi nyetir motor atau mobil terus ada yang nyusul tuh kan, wah bener-bener nih. Gimana Mas Avila sebagai pembalap gitu? Pasti orang-orang tuh pengen tahu. Cuma satu sih paling, kan Jakarta rame banget ya. Rasanya kayak pengen cepet-cepet aja gitu. Tapi gak yang pengen ugal-ugalan gitu. Enggak sih. Pengen cepet-cepet nyampe aja. Cepet-cepet nyampe ya. Oke Mas Avila. Nah, kalau misalkan kita bahas selain dunia balap nih, di luar itu kegiatan Mas Avila tuh apa aja tuh Mas? Kalau boleh tahu, hobi atau apapun itu? Aku hobi sih bener-bener seputaran otomotif ya. Gitu. Mungkin boleh dibilang sekarang aku itu kerjaannya statusnya itu tuh balap mobil, touring car. Ya hobinya kalau ditanya ngikutin bidang motorsport yang lainnya. Kan ada drifting, ada rally. Jadi bener-bener aku dunia udah motorsport aja, otomotif aja. Ya. Aku baru selesai kuliah kan, jadi mau lebih fokus. Kalau boleh tuh jurusan Mas Avila apa kuliah? Aku tuh waktu itu komunikasi PR ya. Komunikasi PR gitu. Ngambil di
UI. Di UI. Oh gitu. Iya di sini juga ya. Nah, kalau misalkan dari Oma, Opa atau dari Bapak Alvin Bahar tuh ada nggak sih Mas kata-kata yang selalu membuat teringat oleh Mas Afila ini di setiap race gitu? Banyak sih sebenarnya banyak. Kalau ngomongin quotes juga banyak banget sebenarnya. Cuman sebenarnya yang bikin kayak keinget itu dan aku bersyukur banget itu adalah dengar cerita-cerita langsung dari oma atau papa gitu kan. Karena itu ngebantu banget gitu buat aku ningkatin pengalaman tanpa harus ngelakuin kesalahan dua kali kan. Karena mungkin dari ceritanya mereka aja kita udah langsung bisa membayangkan gimana gitu. Karena mungkin benar. Mas Afila juga ketika diceritakan juga langsung kebayang ini waktu itu kayak gini gitu ya. Seru sih, bahkan juga kayak misalnya kita kayak nonton F1 atau apapun itu, balapan kita juga jadi banyak diskusi gitu. Jadi mungkin boleh dibilang brainstormingnya jadi cepat lebih ngerti lah. Itu sih yang jadi keinget-inget terus gitu ya. Diskusinya, eksekusinya nanti gimana nih? Itu sih yang paling berkesan. Kalau momen terbaik dan terburuknya Mas Afila apa tuh Mas? Di balapan nih? Iya betul, di balapan. Momen terburuk kayak dulu kali ya. Ya boleh terburuk dulu. Terburuknya waktu itu berasa progresnya waktu itu ngerasa aja ya progresnya nggak cepat waktu itu. Oh iya. Dan maksudnya ngelihat tapi sebenarnya Mas Abil kan usia masih muda, walaupun ternyata dalam diri sendiri ada target yang harus dicapai, berarti gitu ya. Iya, rasanya kan kalau bisa kan kita lakuin sebaik mungkin kan. Apalagi balik lagi kan papa udah support, support. Betul. Rasanya kayak bisa disebut racing family gak sih ini? Boleh. Racing bisa, family bisa. Gitu ya. Iya. Banyak tuh disebut. Iya, racing family. Iya, jadi berasa di saat itu tuh kayak wah, apa gue nggak bakat ya, sempet mikir gitu loh, sempet ada krisis kayak gitunya gitu loh. Dan pertama papa juga udah percaya, tim juga waktu itu udah percaya, maksudnya udah invest waktu dan segalanya ke aku. Cuman waktu itu belum perform gitu kan. Sampai akhirnya suka dukanya itu adalah di saatnya pas kita bangkitnya itu gitu kan. Ternyata bisa ya sampai ke titik ini gitu. Berarti dulu sempat ngeraguin lah. Berarti momen terburuk dan terbaiknya itu dalam satu waktu berarti ya. Terburuknya adalah ketika kita nggak perform, tapi terbaiknya ketika kita akhirnya balik lagi melewati itu gitu ya. Nah, satu pertanyaan terakhir nih Mas Afila. Apa harapan untuk Indonesia tentang balapan? Semoga motorsport di Indonesia itu semakin diapresiasi, semakin didukung, baik sama komunitas otomotif, sama pemerintah gitu kan. Karena banyak pembalap itu berbakat di Indonesia, dan selain itu banyak juga tenaga ahli gitu ya di bidang motorsport itu juga kreatif juga pinter-pinter. Jadi semoga nanti makin banyak event-event mungkin dari luar negeri atau event di Indonesia pun semakin luas gitu. Karena dengan kayak gitu, dengan ada sarananya ya, ada platformnya, ya Indonesia jadi semakin bisa berkreasi lah. Amin. Harapannya gitu sih. Baik, kita semua doakan semoga Mas Alvia Bahar bisa terus berprestasi di dunia balap, baik di nasional maupun internasional. Ya, sama-sama juga kita mendoakan supaya balap di Indonesia ini terus berkembang dan Mas Alvia bisa membawa nama harum Indonesia. Saya Nadif, saya pamit undur diri. Salam Akurasi TV.